Selamat malam. Pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa orang tua sering terbangun di tengah malam atau sulit tidur meski sudah lelah? Malam ini kita akan mengungkap alasan dibalik sulitnya tidur nyenyak pada lansia, dan mengapa ini bukan sekadar takdir usia, tapi masalah yang bisa diatasi. Di dalam tubuh manusia, terdapat sebuah jam biologis yang sangat penting, yang dikenal sebagai ritme sirkadian. Jam ini bekerja seperti orkestra yang mengatur berbagai proses tubuh, mulai dari kapan kita merasa lapar, kapan suhu tubuh naik atau turun, hingga kapan kita merasa mengantuk dan segar kembali. Ritme sirkadian ini sangat dipengaruhi oleh cahaya di sekitar kita, terutama cahaya matahari, yang menjadi penanda alami bagi tubuh untuk mengatur waktu tidur dan bangun. Setiap hari, ritme sirkadian membantu tubuh menentukan kapan saatnya beristirahat dan kapan saatnya beraktivitas. Namun, seiring bertambahnya usia, ritme ini mulai mengalami perubahan. Banyak lansia yang merasakan perubahan pola tidur, seperti mudah mengantuk di awal malam, namun sering terbangun di tengah malam atau dini hari. Hal ini membuat waktu tidur menjadi tidak teratur dan kualitas tidur pun menurun. Perubahan ini terjadi karena jam biologis di otak, yang disebut suprachiasmatic nucleus, mulai kehilangan kepekaannya terhadap cahaya dan sinyal waktu. Akibatnya, lansia sering merasa mengantuk lebih awal di malam hari, lalu terbangun terlalu pagi, bahkan sebelum matahari terbit. Kondisi ini membuat mereka sulit mendapatkan tidur malam yang nyenyak dan berkualitas. Karena tidur malam yang terganggu, banyak lansia akhirnya memilih tidur siang sebagai pelarian. Namun, tidur siang yang terlalu lama atau terlalu sore justru bisa memperburuk siklus tidur malam, membuat tubuh semakin sulit untuk tidur lelap di malam hari. Ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Selain perubahan pada ritme sirkadian, produksi hormon melatonin juga mengalami penurunan drastis seiring bertambahnya usia. Melatonin adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pineal di otak dan berfungsi sebagai sinyal alami bagi tubuh untuk mulai tidur. Pada lansia, kadar melatonin yang rendah membuat sinyal tidur menjadi lemah, sehingga tubuh sulit untuk benar-benar rileks dan terlelap. Akibatnya, tidur menjadi lebih ringan dan mudah terganggu oleh suara-suara kecil di sekitar, seperti suara jam dinding, hembusan angin, atau bahkan suara langkah kaki. Lansia pun sering terbangun berkali-kali dalam semalam, sehingga tidur terasa tidak nyenyak. Kurangnya melatonin menyebabkan tidur tidak masuk ke tahap tidur dalam yang dibutuhkan tubuh untuk memulihkan energi dan memperbaiki sel-sel. Akibatnya, otak dan tubuh tidak benar-benar pulih, meskipun secara total waktu tidur terlihat cukup. Banyak lansia merasa sudah tidur lama, namun tetap merasa lelah, lesu dan kurang semangat saat bangun di pagi hari. Kondisi ini bisa memengaruhi suasana hati, konsentrasi, bahkan kesehatan fisik secara keseluruhan. Ini bukan sekadar perasaan atau keluhan biasa, melainkan efek nyata dari perubahan biologis yang terjadi di dalam tubuh seiring bertambahnya usia. Memahami penyebabnya adalah langkah awal untuk mencari solusi yang tepat. Kabar baiknya, ada beberapa cara alami yang bisa membantu tubuh memproduksi melatonin dan memperbaiki ritme sirkadian, seperti paparan cahaya matahari di pagi hari, menjaga rutinitas tidur, dan menghindari cahaya terang di malam hari. Simak terus video ini untuk mengetahui solusi lengkapnya. Banyak lansia sulit tidur karena penyakit seperti nyeri sendi, jantung, GERD, sleep apnea, atau restless leg syndrome. Gangguan ini seringkali butuh penanganan medis, bukan sekadar tips sederhana. Selain itu, konsumsi banyak obat polifarmasi juga bisa mengacaukan tidur. Ada yang bikin susah tidur, ada yang bikin ngantuk berlebihan di siang hari. Obat yang seharusnya membantu, kadang justru memperburuk masalah tidur. Penting untuk mengenali dan mengatasi penyebab medis dan efek samping obat. Jangan ragu konsultasi ke dokter jika tidur tetap bermasalah. Stres, kecemasan, dan kesepian di usia senja sering jadi musuh tidur. Pikiran yang terus berputar, kehilangan pasangan, atau kekhawatiran soal kesehatan dan keuangan membuat otak sulit tenang. Hormon stres membuat tubuh tetap waspada, sehingga tidur pun menjauh. Kurang tidur memperburuk suasana hati dan kesehatan mental, menciptakan lingkaran setan. Dukungan emosional dan ruang bercerita sangat penting untuk membantu lansia tidur lebih nyenyak. Kurang tidur bukan sekadar mengantuk, dampaknya bisa ke seluruh aspek hidup lansia. Konsentrasi menurun,
daya ingat terganggu, dan suasana hati jadi buruk. Sering disalahartikan sebagai demensia, padahal bisa jadi hanya kurang tidur. Dalam jangka panjang, risiko infeksi, penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi meningkat. Tidur adalah fondasi kesehatan. Jika terganggu, seluruh tubuh ikut terancam. Mengabaikan masalah tidur sama saja membiarkan penyakit masuk. Penting untuk memperbaiki tidur demi kualitas hidup yang lebih baik. Lalu berapa lama sebenarnya lansia perlu tidur? Lansia tetap butuh tidur 7-9 jam per malam, sama seperti orang dewasa lainnya. Tapi kualitas tidur jauh lebih penting daripada sekadar jumlah jam. Tidur berkualitas ditandai dengan bangun segar dan tidak mengantuk berlebihan di siang hari. Jika tidur 6,5 jam tapi merasa bugar, itu sudah cukup. Sebaliknya, tidur 9 jam tapi tetap lesu berarti ada masalah kualitas tidur. Fokuslah pada tidur yang restoratif, bukan hanya mengejar angka. Jangan stres soal durasi, ciptakan kondisi yang mendukung tidur nyenyak. Selanjutnya, kita bahas resep praktis tidur berkualitas. Inilah resep tidur nyenyak untuk lansia. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental, terutama di usia lanjut. Dengan mengikuti beberapa langkah sederhana, Anda bisa membantu tubuh dan pikiran beristirahat dengan optimal setiap malam. Pertama, tetapkan jadwal tidur dan bangun yang konsisten setiap hari, bahkan di akhir pekan. Tubuh kita memiliki jam biologis yang bekerja seperti alarm alami. Dengan tidur dan bangun di waktu yang sama, tubuh akan lebih mudah menyesuaikan diri dan kualitas tidur pun meningkat. Kedua, lakukan ritual malam yang menenangkan. Mandi air hangat, baca buku, atau minum teh herbal tanpa kafein. Anda juga bisa mencoba teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau mendengarkan musik lembut. Semua ini membantu tubuh memberi sinyal bahwa sudah waktunya beristirahat. Ketiga, optimalkan kamar tidur Anda. Pastikan ruangan gelap, tenang, dan sejuk. Gunakan tirai tebal untuk menghalangi cahaya dan atur suhu kamar agar nyaman. Hindari membawa perangkat elektronik ke kamar tidur, dan gunakan kasur serta bantal yang mendukung kenyamanan tidur. Hindari aktivitas lain di kasur seperti makan, menonton TV, atau bermain ponsel. Kasur sebaiknya hanya digunakan untuk tidur, agar otak terbiasa mengasosiasikan tempat ini dengan istirahat, bukan aktivitas lain. Keempat, lakukan aktivitas fisik ringan di pagi atau siang hari, seperti jalan kaki, senam, yoga, atau bersepeda santai. Olahraga ringan membantu tubuh lebih lelah secara alami dan memudahkan tidur di malam hari. Paparan sinar matahari pagi juga penting untuk mengatur ulang jam biologis. Cobalah duduk di dekat jendela atau berjalan-jalan di luar rumah selama 15-30 menit setiap pagi agar tubuh tahu kapan waktunya aktif dan kapan waktunya beristirahat. Jangan lakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, karena tubuh akan sulit rileks jika masih dalam kondisi aktif. Sebaiknya, hentikan aktivitas fisik berat minimal 2 jam sebelum tidur. Konsistensi adalah kunci agar tubuh terbiasa dan tidur lebih mudah. Dengan rutinitas yang teratur, tubuh akan mengenali pola tidur dan lebih cepat merasa mengantuk di waktu yang sama setiap malam. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, tidur nyenyak bukan lagi impian. Setelah ini, kita bahas pantangan yang harus dihindari agar tidur Anda semakin berkualitas. Ada beberapa pantangan penting yang harus diperhatikan agar tidur malam Anda tidak terganggu dan kualitas istirahat tetap terjaga. Banyak orang sering mengabaikan hal-hal kecil yang ternyata sangat berpengaruh pada pola tidur, terutama bagi lansia. Dengan memahami dan menghindari kebiasaan-kebiasaan tertentu, Anda bisa mendapatkan tidur yang lebih nyenyak dan bangun dengan tubuh segar keesokan harinya. Salah satu hal yang perlu dihindari adalah tidur siang terlalu lama. Batasi tidur siang maksimal 30-60 menit, dan usahakan untuk tidak tidur siang lewat dari jam 3 sore. Tidur siang yang terlalu lama atau terlalu sore bisa membuat Anda sulit tidur di malam hari, sehingga pola tidur menjadi tidak teratur. Jika merasa mengantuk di siang hari, cukup lakukan power nap singkat agar tetap segar tanpa mengganggu tidur malam. Selain itu, hindari penggunaan layar ponsel, tablet, atau menonton TV setidaknya 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru dari perangkat elektronik dapat menghambat produksi hormon melatonin yang berperan penting dalam mengatur siklus tidur. Sebaiknya, matikan semua perangkat elektronik dan ciptakan suasana kamar yang tenang dan nyaman agar tubuh lebih mudah rileks. Jangan lupa, hindari makan makanan berat, pedas, atau berlemak
3 jam sebelum tidur. Makanan seperti ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan, perut kembung, atau rasa tidak nyaman yang membuat Anda sulit terlelap. Pilihlah makanan ringan jika merasa lapar di malam hari, seperti buah atau biskuit gandum. Batasi juga konsumsi kafein dan alkohol, terutama di sore dan malam hari. Kafein yang terdapat pada kopi, teh, atau coklat bisa membuat Anda tetap terjaga. Alkohol memang bisa membuat mengantuk, tapi justru mengganggu kualitas tidur. Selain itu, hindari minum banyak cairan sebelum tidur agar tidak sering terbangun untuk ke kamar mandi. Jika Anda tidak bisa tidur setelah 20-30 menit berbaring di kasur, sebaiknya bangun dan lakukan aktivitas ringan seperti membaca buku, merajut, atau melakukan peregangan ringan. Aktivitas ini membantu tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks hingga rasa kantuk datang kembali. Jangan memaksakan diri untuk tetap di kasur jika belum mengantuk, karena hal ini justru membuat otak mengasosiasikan tempat tidur dengan stres atau kecemasan. Biarkan tempat tidur hanya digunakan untuk tidur, sehingga otak terbiasa menghubungkan kasur dengan rasa nyaman dan relaksasi. Semua pantangan ini sama pentingnya dengan resep atau obat yang dianjurkan oleh dokter. Mengabaikan hal-hal kecil ini bisa membuat terapi tidur Anda menjadi kurang efektif, meskipun sudah mengonsumsi obat sesuai anjuran. Terapkan pantangan-pantangan ini bersamaan dengan rutinitas tidur yang sehat dan anjuran dokter untuk mendapatkan hasil maksimal. Dengan begitu, kualitas tidur Anda akan meningkat, dan kesehatan tubuh pun tetap terjaga. Jika semua upaya sudah dilakukan tapi tidur tetap bermasalah lebih dari sebulan, saatnya konsultasi ke dokter. Masalah tidur bisa jadi tanda penyakit tersembunyi atau efek samping obat. Dokter akan mengevaluasi penyebab dan menyesuaikan pengobatan jika perlu. Jangan ragu menceritakan semua keluhan dan kebiasaan tidur Anda. Mencari bantuan profesional adalah langkah bijak, bukan kelemahan. Semoga panduan ini membantu Anda dan keluarga mendapatkan tidur nyenyak kembali. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.